Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini, NIM 23010020015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kerucut pengalaman dari Edgar Dale. Kerucut pengalaman Edgar Dale dan konsep mengenai gaya belajar bukan hal yang asing lagi bagi pengajar, terutama dalam kaitannya dengan media pembelajaran. Bahkan sebagaimana dikatakan oleh Arsyad, salah satu gambaran yang paling banyak dijadikan acuan sebagai landasan teori penggunaan media dalam proses belajar adalah kerucut pengalaman Edgar Dale. Edgar Dale itu memberikan gambaran bahwa pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari. Proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan proses mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret media pembelajaran yang digunakan siswa dalam proses pembelajaran, contohnya melalui pengalaman langsung, maka semakin banyak pengalaman yang diperolehnya. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, contohnya hanya mengandalkan bahasa verbal, maka semakin sedikit pengalaman yang akan diperoleh siswa. Efektivitas penggunaan media pembelajaran bukan ditentukan oleh seberapa canggih dan modernnya alat yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran, melainkan kesesuaian media tersebut dengan materi pelajaran yang diajarkan. Berikut adalah penjelasan dari poin-poin kerucut pengalaman Edgar Dale. Kerucut ini sendiri memiliki beberapa tahapan, yaitu simbolik, ikonik, dan enaktif. Yang pertama ada pengalaman langsung. Pengalaman ini diperoleh dengan berhubungan secara langsung dengan benda, kejadian, atau objek yang sebenarnya. Pembelajaran secara aktif bekerja untuk memecahkan masalah. Dasar dari pengalaman kerucut Edgar Dale ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, di mana dalam hal ini masih sangat konkret. Dalam tahap ini, pembelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan, atau mencium secara langsung materi pelajaran. Misalnya seperti anak taman kanak-kanak yang masih kecil dalam melakukan praktik menyiram bunga. Di sini anak belajar dengan memegang secara langsung itu seperti apa, kemudian menyiramkannya kepada bunga. Kemudian yang kedua adalah pengalaman tiruan. Pengalaman ini diperoleh melalui benda-benda atau kejadian-kejadian tiruan yang sebenarnya. Tingkat kedua dari kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat kekonkretannya. Dalam tahap ini, si pelajar tidak hanya belajar memegang, mencium, atau merasakan, tetapi sudah mulai aktif dalam berpikir. Contohnya seperti seorang pelajar yang diinstruksikan membuat bangunan atau gedung. Di sini pelajar tidak membuat gedung sebenarnya, melainkan gedung dalam artian suatu model atau miniatur dari gedung yang sebenarnya. Selanjutnya, pengalaman melalui diskusi. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok sehingga antar pembelajar dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah. Misalnya diskusi kelompok, diskusi sarasehan, diskusi dalam forum seminar, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu pengalaman melalui karya wisata. Contohnya dapat mengajak pembelajar melihat objek yang nyata di luar dengan maksud memperkaya dan memperluas pengalaman siswa. Jika kita berkarya wisata, biasanya kita melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan orang lain.
Dalam karya wisata ini, pelajar mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan mereka. Pembelajar lebih mengandalkan pengalaman mereka dan pembelajar tidak perlu memberikan banyak komentar. Biarkan mereka berkembang sendiri. Misalnya seperti kegiatan pengajaran di taman kanak-kanak dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Atau juga bisa mengajak anak-anak berkarya wisata di museum untuk mengamati apa saja yang ada di sana dan apa saja sejarah yang terjadi pada benda-benda tersebut. Kemudian yang kelima, ada pengalaman melalui demonstrasi, yaitu pengalaman melalui percontohan atau pertunjukan mengenai suatu hal atau suatu proses. Demonstrasi di sini merupakan gambaran dari suatu penjelasan yang merupakan sebuah fakta atau proses. Seorang demonstrator menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya seperti seorang guru kimia yang mendemonstrasikan bagaimana hidrogen bisa terpisah dari oksigen dengan menggunakan elektrolisis. Atau seorang guru matematika yang mendemonstrasikan bagaimana menghitung dengan menggunakan sempoa. Selanjutnya yang keenam yaitu pengalaman melalui pameran. Pengalaman tersebut diperoleh melalui pertunjukan hasil pekerjaan siswa ataupun yang lainnya. Kita tidak mungkin mengalami langsung pengalaman yang sudah lalu. Contohnya seperti pelajaran sejarah. Apakah kita mengalami langsung sejarah itu? Tentu saja tidak. Maka dari itu, drama berperan dalam hal ini. Misalnya sejarah yang kita pelajari bisa kita jadikan drama untuk pembelajaran. Mengapa drama? Karena dengan drama si pembelajar dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang dipelajarkan. Jika kita bisa membagi dua bagian ini, maka bagian akan terbagi menjadi partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan observasi merupakan pengamatan. Kemudian yang ketujuh yaitu pengalaman melalui video. Pengalaman ini diperoleh dari pemutaran video, baik itu berasal dari televisi maupun dari media lainnya. Misalnya kita saat menonton TV, kemudian menonton film di bioskop, atau bisa saja menonton video melalui handphone. Lalu selanjutnya yang kedelapan adalah gambar diam atau rekaman radio. Penggunaan media rekaman dalam pengajaran dibatasi hanya oleh imajinasi guru dan siswa. Media rekaman dapat digunakan dalam semua fase pengajaran, mulai dari pengantar atau pembukaan ketika memperkenalkan topik bahasan sampai kepada evaluasi hasil belajar siswa. Penggunaan media rekaman sangat mendukung sistem pembelajar tuntas atau mastery learning. Siswa yang belajar lamban dapat memutar kembali dan mengulangi bagian-bagian yang belum dikuasai. Di lain pihak, siswa yang dapat belajar dengan cepat bisa maju terus sesuai dengan tingkat kecepatan belajarnya. Siswa juga dapat berlatih mengenal kembali dan melatih pengucapan kata-kata dari bahasa asing atau kata-kata yang belum dikenali. Pengalaman melalui gambar visual, pengalaman dari sesuatu yang diwujudkan secara visual dalam bentuk dua dimensi, misalnya seperti lukisan, poster, potret, dan yang lainnya. Kemudian selanjutnya lambang visual. Di dalam dunia pendidikan, tentu kita mengenal media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan saluran atau jembatan dari pesan-pesan pembelajaran yang disampaikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan. Kemudian media dapat dibagi dalam berbagai macam, salah satunya adalah media visual. Media visual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar,
grafik, serta tata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima tepat sasaran. Pengalaman melalui pendengaran. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan mendengarkan seseorang, baik secara langsung, melalui radio, atau yang lainnya. Dengan demikian, media visual sangatlah berperan penting dalam proses belajar mengajar. Karena media visual memiliki peran yaitu memudahkan dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Peserta didik akan terbantu dalam memahami materi yang kompleks. Pemanfaatan media visual juga berperan bagi peserta didik. Teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik yang dapat menarik peserta didik dalam belajar, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Kemudian yang terakhir ada lambang kata. Pengalaman ini diperoleh dalam buku atau bahan bacaan. Pada tingkat ini, kata-kata merupakan alat informasi yang utama. Pada tingkat ini pula, guru menyampaikan informasi kepada anak didik hanya dengan berbicara atau verbalisme. Keterbatasan komunikasi dengan kata-kata sering menimbulkan kesulitan dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik. Kadang-kadang, guru tidak sadar terus berkata-kata tanpa memperhatikan murid sehingga murid menjadi pasif. Sekian mengenai penjelasan tentang materi kerucut pengalaman dari Edgardale dari saya. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.